Ba'ah hendaknya merasakan kehadiran Ramadan. Kenapa? Karena sering hadirnya itu menjadi tidak dirasakan, menjadi kebiasaan jadinya. Kalaulah rasa syukur tidak ada, kita tidak akan pernah merasakan kue. Kepuasan hidup itu tidak akan pernah ada. Jadi kepuasan hidup itu tumbuh gara-gara rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak salua dimanapun berada, alhamdulillah bersobok balik kita di Saluk Kreasi edisi Ramadan, yang seperti biasa kita akan membahas hal-hal keagamaan, terutama yang berhubungan dengan Ramadan kita pada tahun kau. Bersama kita datanglah kami temui Ustadz Zul yang biasa juga telah hadir dan biasanya berbicara kita di Saluk. Hari ini kita angkat satu pembahasan yang mungkin menurut kami penting dirasakan, yaitu Ba'ah hendaknya merasakan kehadiran Ramadan. Nah, Ustadz, Ya, Ramadan datang tiap tahun. ya. Yang mungkin tak basobok tu bukan Ramadan yang tak datang, awak mungkin tak basobok lain. Aku ikut cara enggak? Kalau na Ramadan lah jalannya, insyaallah setiap tahunnya tiba. Ya. Tapi mungkin ada waktu yang membuat awak sebagai manusia terbatas untuk ketemu kembali dengan Ramadan. Ya. Ba'ah hendaknya Ustaz, kita merasakan hendaknya kehadiran Ramadan lihat. Kalau sebelumnya pernah kita bahas jebakannya, kalau kini Ba'ah hendaknya merasakan kehadiran Ramadan. Kenapa? Karena sering hadirnya itu menjadi tidak dirasakan, menjadi kebiasaan jadinya. Ba'ah cara merasakan kehadiran itu, Ustaz. Ya, mungkin kita kembali ke pernyataan Nabi ini. Kecek Nabi, andai kata taulah umatku ba'abana dan Ramadan itu, maka sungguh mereka itu menginginkan 12 bulan itu adalah Ramadan. Kalau berangkat dari hadis Nabi itu ada sesuatu hal yang memang menjadi bagian penting yang harus tertanam di dalam diri orang, sehingga memang ini bisa merasakan hadirnya Ramadan. Nah, di antara yang bisa mengantarkan orang merasakan kehadiran Ramadan itu adalah nyo mampu merasakan syukur ke Tuhan. Kalau di dalam dirinya tertanam nilai untuk bisa mensyukuri dirinya, maka nyo akan bisa merasakan syukur yang lain. Kalau rasa syukur itu sempat hilang, maka nilai Ramadan itu akan hilang. Jadi kata kunci pertama itu Ba'ah memang Ramadan itu membentuk rasa syukur orang. Sehingga dengan ada rasa syukur itu pasti nyo akan setiap saat merasakan Ramadan. Sesungguhnya yang terjadi di bulan Ramadan itu, yang terjadi di dalam bulan Ramadan itu ada beberapa pelajaran penting. Di antaranya awak bisa merasakan padiah hidup orang. Ketika orang padiah hidupnya, awak alhamdulillah bahagia. Jadi terbangun di sana kontaknya, ya Allah, menjadi orang model itu, alhamdulillah, apa tidak separah itu, langsung kontak itu. Jadi di Ramadan itu sebenarnya membantu Ba'ah kontak awak ke Tuhan itu hidup. Ibaratkan
lampu nyo punya saklar. Ketika ada sesuatu yang terjadi, langsung connect-nya, iya. Ditekan saklar itu idi lampu. Idi langsung otomatis saklar itu. Kalau genset tuh kalau mati lampu kan ada genset. Iya. Mati lampunya langsung. Iya. Jadi kata kunci yang dibantu oleh Ramadan itu rasa syukur itu. Yang kedua, kok penting rasa syukur itu ada karena kalaulah rasa syukur tidak ada, kita tidak akan pernah merasakan kue. Kepuasan hidup itu tidak akan pernah ada. Jadi kepuasan hidup itu tumbuh gara-gara rasa syukur. Dan kok terjadi konflik-konflik, baik konflik individu ataupun kelompok karena rasa syukur tidak terbentuk di situ. Dan awak merasa ketika berhadapan dengan orang bodoh, pajakku dia banget. Semestinya ketika posisi awak berhadapan dengan orang yang bodoh, maka di situ tuh harus hidup kontak kok. Alhamdulillah Allah aja jombo. Ketika berdoaan dengan orang alim, alhamdulillah ada orang alim tampil membaca. Ketika ada orang yang lebih miskin dewa, alhamdulillah Allah aja mau kayu. Ketika ada orang kayu nampak dia Pak, alhamdulillah ada orang kayu, dan mungkin lebih banyaknya memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dituntut oleh agama itu kan dua saja. Pertama amanu, selalulah amanu kok diiringi oleh amalus sholihat. Iya. Amal soleh. Maka transaksional muamalah itu sebenarnya berada di amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi tidak ada lo gunanya amal soleh kalau kontak tadi tidak hidup. Keimanan itu. Dan yang paling dan Tuhan pun tidak lo istilahnya untuk ini tidak egois lo Tuhan. Tidak nyuruh tapi agia orang. Amanu kate amalus solehah ke masyarakat horizontal masyarakat manusia sama manusia. Dan yunfikun wa yunfikuna fisyarra wa dharra itu jangan hanya dipahami menafkahkan harta. Tidak hanya itu yang ketika orang butuh ilmu, ya itulah yunfikun. Itu yang yunfikun. Dan yunfikun itu lebih tafsirannya itu karena memberi manfaat untuk orang lain. Nah, itu yang khairun nas mayan fa'unnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti itu yang nafkah. Itu bagaimana merasakannya dengan merasakan bahwa Ramadan hadir untuk menyentil supaya rasa syukur semakin tumbuh. Kalau Ramadan datang hanya menumbuhkan rasa kesombongan beribadah, kesombongan apa sabuk kan? Ya, kalau itu tuh gagal Ramadannya. Kan ada orang mengecek, puasa lah guys. Atau mendorong orang itu dengan menganggap dirinya lebih beribadah. Terjebak juga kesombongannya. Tapi kalau rasa yang ditumbuhkan dengan cara syukur, ini masih ada peluang mengajak orang. Poinnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tingkatan keimanan itu didasari dibagi dari tiga. Satu, iman didasari rasa takut. Yang kedua, iman didasari rasa syukur. Yang terakhir, iman didasari rasa malu. Bahwa awak beribadah mungkin dia takut dia dapat surga atau takut masuk neraka. Begitu Ustaz tadi, bersyukur syukur. Mangkok syukur lah level kedua baru yang kemudian kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Dan terakhir kata ulama itu yang saya dapati bahwa ketika level tertinggi itu kalau ndak beribadah malunya lah sekian lagi ikut tingkat kesadaran tertinggi. Dan kece Ustaz tadi Ramadan melatih awak betul untuk sampai dari takut saja ke syukur. Kemudian
di Ramadan itu ba'a membangun rasa syukur tadi itu, ya awak cobalah di saat paruh kita, lalu tiba waktu berbuku, itu kan rasa keba'a. Rasa ka di gulung. Iya, sabalun berbuku, idangan talatak tu rasa habis orang. Tapi lah minum aja sadaku, habis orang. Tidak nampak Bara kuasa Tuhan. Kelaparan dan kehausan yang sebesar itu. Salah saya di ayat sadaku. Kama kau cari. Sehingga yang nampak di sikogo ndak lay. Ndak lay. Hanya ayat sekali. Ya, ayat sadaku. Sadaku, ndak lu sekali sadaku. Begitulah kita menumbuhkan rasa syukur ke Tuhan. Malulah kalau ndak beribadah. Sehingga kita dalam Ramadan, hendaknya di Ramadan kini kita bisa memahami bahwa rasa syukur adalah rasa di mana yang harus tumbuh setelah Ramadan. Mungkin untuk kini itu Ustaz. Mudah-mudahan nanti kalau waktu kita coba dan cari. Jadi kepada dun sana, seperti yang disampaikan Ustaz bahwa Ramadan bisa harusnya menumbuhkan rasa, dan rasa Ramadan itu salah satunya hadirnya rasa syukur. Mudah-mudahan Ramadan tahunku menjadi Ramadan terbaik dari sekian Ramadan yang pernah kita lalui. Dan kita berharap kalau ada yang kemudian ingin disampaikan, ditanyakan di edisi Ramadan kok, silakan tulis di komentar. Dan kami dari Solo Kreasi mendorong, marilah kita sempurnakan Ramadan kita. Mungkin saja ikut Ramadan terakhir yang mungkin bertemu dengan kita. Ustadz, sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Pada dun sana kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.